Oke, salam kenal dari saya peternak Jaya Sampurna dari Kota Palembang yang kemarin telah mengadakan Zoom Live gimana cara ternak ayam kampung dari tahap awal sampai dengan panen. Ini sedikit pengalaman dari saya, mohon maaf jika salah dan kepada para senior mohon izin untuk menjelaskan. Eh, Pertama di slide 2. Oke, baik, di slide 2 saya nyebutnya proposal peternakan ayam kampung. Yang pertama kita harus punya modal usaha peternakan. Jadi kita harus punya modal usaha peternakan. Wajib punya modal karena peternakan ayam kampung ini butuh modal yang ya tidak sedikit ya, masih dalam hitungan jutaan. Yang kedua, kita harus siap kandang sebelum kita membeli bibit. Kita harus punya kandang, satu kandang DOC atau Day of Chicken, kandang umur 1 hari, bentuknya bisa dalam bentuk box, atau dan yang kedua adalah kandang pembesaran, bisa tipenya postal ataupun kandang jenis umbaran. Yang ketiga, bibit ayam kampung. Kita harus tahu kemana kita bisa mensuplai atau membeli bibit ayam kampung dengan kualitas terbaik ya. Jadi jangan coba-coba. Lebih baik tanya kepada peternak yang kita kenal untuk menanya kemana kita bisa beli bibit ayam kampung yang punya kualitas baik. Yang ketiga, jangan coba ternak ayam kampung kalau Anda belum tahu masarkannya kemana, pemasarannya kemana. Wajib kita punya pasar. Ya. Yang terakhir adalah yang kelima, sumber kajian atau kita belajar ternak ayam kampung kemana. Ya, kita belajarnya dari mana? Wajib belajar dulu sebelum Anda ternak ayam kampung. 5 komponen proposal ini wajib kita lakukan. Jika salah satu kita abaikan, maka peternakan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik, akan ditemui banyak kendala. Ya, baik, slide ketiga, media belajar ternak ayam kampung. Kemana kita bisa belajar media beternak ayam kampung? Yang pertama, kita bisa baca di Google, karena sekarang Google menjadi gerbangnya dunia, kita bisa tanya apa saja. Yang kedua, kita bisa belajar dari channel-channel YouTube teman-teman kita peternak ayam kampung di seluruh dunia, ya. Jadi kita bisa belajar dari peternak ayam kampung yang punya channel YouTube. Silahkan. Yang ketiga, kita bisa belajar dari sosial media atau grup yang ada di sosial media, Facebook, Twitter, Instagram ataupun Telegram. Nah, selanjutnya kita bisa membentuk sebuah komunitas atau perkumpulan peternak melalui uh, jejaring WhatsApp. Kita bentuk, kita komunikasi, misalkan saya punya grup peternak ayam kampung Sumatera Selatan. Karena saya adanya di Kota Palembang, jadi kami punya grup peternak. Nah, ini tempat belajar langsung. Dan yang lebih efektif adalah, itu ada foto yang di bawah, itu adalah kelompok kami, kelompok peternak yang ada di Kota Palembang. Yang lebih efektif adalah cari teman tempat belajar langsung. Oke. Kalau Anda cuma baca, cuma tonton, ya, dia bisa kita belajar tapi kurang kurang serak ya. Karena belajar yang baik itu langsung ke lapangan, just do it, langsung lakukan, langsung lihat gimana sih peternakannya, apa kendalanya, kok ayamnya bisa besar, pakannya apa. Maka silakan komunikasi dengan teman-teman peternak yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, slide keempat adalah pemeliharaan DOC ya, atau anak ayam, Day of Chicken, ayam usia 1 hari. Yang pertama kandang. Nah, ini kandang saya yang pertama, yaitu kandang bentuknya box dengan bahan plywood atau triplek ya, papan triplek yang tebal. Dulu saya pakai ukuran 1 kali lebar, panjang 1 meter, lebar 70 cm, tinggi 45 cm. Satu kotak bisa muat 50 sampai 70 ekor. Kemarin saya pakai 6 kotak.
Sekarang saya nggak lagi pakai, saya pakai model beton, dinding batako keliling. Saya buat bertingkat 3 dengan ukuran 2,5 meter kali lebar 70, tinggi 45 cm. Satu tingkat, saya buat tiga lantai mirip sebuah rak ya. Satu tingkatnya itu 130 ekor anak ayam. Sisa ya. Jadi dalam 3 tingkat saya bisa memasukkan bibit 400 ekor kandang saya. Untuk bentuknya ada sih, saya sudah upload di YouTube ya. Namanya Jaya Aka atau Jaya Sampurna Aka. Sekarang ke kandang tipe box. Kandang tipe box tadi lebih hemat, lebih aman dari penyakit dan hama hewan ya, hama hewan. Yang kedua, pastikan suhu kandang di 35 derajat. Kita bisa pakai termostat untuk mengukur tingkat kehangatan kandang. Kalau saya pakai yang model beton, saya gunakan lampu pijar ya, yang mereknya Philips, yang 15 watt 2 buah. 2 buah saya letakkan, satu di kiri, sisi kiri, satu di sisi kanan, 2 buah. Itu cukup 15 watt. Ciri khas ayam tidak hangat, dia seringkali bergerumun di satu tempat, di pojok atau di tengah. Kalau bisa usahakan mereka jangan bergerumun karena ditakutkan ada yang terinjak dan menyebabkan kematian. DOC waktu masuk ke kandang box, waktu kita beli dari supplier ya, perusahaan atau dari dinas peternakan, sebisa mungkin waktu dia datang kita kasih air gula merah. Bisa kita pegang ayam satu-satu, kita suruh dia minum, atau kita letakkan minuman di dekat mereka. Fungsinya adalah untuk menghilangkan stres saat mereka berpindah tempat. Kasih air gula merah. Tapi hati-hati kalau kita meletakkan air minum di dekat mereka, mereka sering mandi. Jadi minumnya itu kelewat batas, sehingga seluruh badan mereka basah dan mereka kedinginan. Itu diantisipasi. Hati-hati ya. Nah, terus air minum di dalam kandang kalau sudah dimasukkan ke kandang box DOC, hati-hati juga dengan air minum yang seringkali ayamnya mandi. Kalau dia sudah mandi, dia basah, airnya mereka akan bertumpuk jadi satu. Ya, mereka akan bertumpuk jadi satu. Jadi berhati-hati, ayam bisa mati. Oke, untuk pakan ayam ya. Oh ya, pakan ayam nanti ada di slide 5. Nah, disarankan kandang box terpisah dari kandang pembesaran. Disarankan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dipisah, silahkan, nggak masalah. Fungsinya agar lebih terjaga dari penyakit, karena ayam besar itu seringkali mengularkan penyakit kepada ayam kecil karena rentan penyakit ayam kecil ya, dan lain sebagainya. Dan kita bisa, kalau dia terpisah dari kandang pembesaran, siklus pembibitan dan panen dapat kita kendalikan. Misalkan kita mau buat 2 siklus panen, 3 siklus panen. Jadi waktu yang besar udah panen, yang dari box masuk, terus nanti yang di box kita isi lagi. Jadi ada siklus panen. Pakan full pur ya. Untuk DOC pakan pakai full pur. Jadi pakan DOC pakannya wajib pakai full total ya, karena boarding pertama ini kita harus memaksimalkan kesehatan ayam sama bobot ayam. Kuncinya di 1 bulan pertama. Jadi kalau 1 bulan pertama kita sudah mulai bermain-main dengan pakan yang tidak baik, maka
masa panen bisa panjang, bobot ayam ringan ya. Jadi purnya pakai protein 20 sampai dengan 23. Bisa lihat di pur yang dijual di toko-toko pakan, ada label pada kertasnya, lihat aja purnya 20 sampai 23. Yang dominan dipakai oleh peternak itu pur 511 ya, 611 Bravo atau BR1. BR1. Pilihan lain banyak, ada Sinta BR21 ada B11K punya New Hope. Peternak yang paling agak ramah di kantong peternak dan kualitasnya agak lumayan bagus ya, rata-rata pakainya BR1. Karena kalau pakai B11 memang lebih bagus dari BR1 Java, tapi harganya lumayan. BR1 aja harga normalnya 400, sedangkan 511 harganya jauh, bisa selisih 70.000 sampai dengan 100 ribuan. Jadi pakan pur total dari usia 1 hari ayam sampai dengan 28 hari atau 1 bulan. Untuk anak ayam usia 1 sampai 4 hari, kalau bisa purnya dihaluskan, bisa ditumbuk atau diaduk pakai air sedikit sampai dia hancur ya. Jadi kalau bisa purnya dihancurkan. Tapi kalau di tempat teman-teman ada pur BR0 bisa pakai. Tapi kalau saya agak kesulitan cari BR0 ya untuk anak ayam. Baik. Ini adalah pakan dengan FCR, frekuensi chicken consumption, atau tingkat konsumsi pakan ideal untuk ayam kampung 1 sampai 7 hari itu 1 kilo, sampai dengan ada 22 hari sampai dengan 28 hari itu 2,5 kilo untuk 1 hari. Jadi misalkan usia ayam 1 sampai 7 hari, kita mau kasih mereka pakan 3 kali sehari, berarti 1 kilo dibagi 3. Kalau pengen kasih makannya 2 kali sehari, berarti sekali makan setengah kilo ya, setengah kilo. Nanti sekali makan lagi setengah kilo. Tuh. Selanjutnya vaksin. Vaksin kita pakai ND tetes. ND tetes silakan beli di toko pakan, bilang aja ND awal ya. Vaksin ND awal usia 1 sampai 4 hari. Tetesnya di mata. Caranya usahakan mata ayam terbuka, terus kita tetesin. Tapi kalau misalkan dia nggak kebuka, tekniknya adalah pegang dengan 2 jari di leher. Jadi mirip mencekik, tapi jangan dicekik, takutnya mati. Ya, pegang, kita caranya menggantung kepalanya di atas, kakinya menggantung ke bawah, maka matanya seringkali terbuka. Kita tetes bisa. Kalau masih nggak bisa di mata, bisa ditetes di hidung. Ya, di hidung ayam. Tapi tidak disarankan di mulut, karena di mulut itu jadinya ke pencernaan. ND ini untuk saraf, vaksin untuk saraf ayam. Nah, vaksin ND tetes ini juga seringkali sudah dikasihkan oleh perusahaan ya, perusahaan produksi DOC sudah dikasihkan. Maka lebih baik saat kita beli DOC, kita tanyakan sudah divaksin atau belum. Kalau sudah, kita nggak usah perlu kasih vaksin lagi. Vaksin kedua adalah laktosa atau Gumboro A. Usia 9 sampai dengan 12 hari disarankan diteteskan di mulut ayam. Disarankan. Tapi dia bisa juga dicampur di minuman ayam, dicampur di minuman, dikasihkan ke ayam bisa. Kenapa disarankan di mulut? Karena kalau ditaruh di minuman, ada ayam yang minum, ada yang enggak. Tuh ya, Gumboro A. Pemberian vaksin Gumboro A itu jangka waktunya adalah 2 jam. 2 jam. Lebih dari 2 jam vaksin itu menjadi. Oke. Vaksin yang ketiga NDAI atau vaksin flu burung. Di saya, kenapa saya kasih vaksin flu burung? Karena jenis virus ini kalau sudah terkena ke ayam, satu kandang itu habis. Beda dengan Gumboro. Gumboro dia punya masa. 1 minggu, nanti berapa ayam sakit, setelah mereka semua sakit dan mati, seringkali virus itu hilang dia, dan bisa diobatin
dengan memberikan air gula merah, ya, air gula merah. Kalau kita melihat ada ayam terjangkit gumboro. Gumboro itu badannya lesu dan bobotnya ringan. Tulang dadanya itu lancip ya atau tipis. Itu indikasi. Ya baik, itu tadi vaksin NDAI ya. Eh, Cara pemberiannya lah disuntik pada ayam di antara kulit dan daging dengan alat suntik. Kalau saya pakai alat khusus seperti tembakan ya, bentuknya kayak tembakan. Kalau mau beli di online shop ada itu alat injek vaksin ayam. Dosis 0,5 sampai 1 mili, lihat usia ayam. Ya, kalau usianya udah mendekati 25 hari sampai 30 hari, 30 harian, maka 1 mili. Kalau saya memberikannya di usia 18 hari. Karena ayam saya dari box DOC ke kandang pembesaran saya pindahkan di usia antara 18 sampai dengan 21 hari. Vaksin, selain itu kita bisa menggunakan herbal atau jamu. Saya udah pernah buat racikan jamu, sudah pernah saya sharing ke banyak teman-teman. Alhamdulillah efeknya lumayan menunjang untuk daya tahan tubuh ayam. Ini untuk vaksin. Nah, vaksin ND awal, Gumboro A dan NDAI saya berikan saat ayam dalam kandang box ya, bukan di posisi ayam kandang pembesaran, karena kalau dia sudah di kandang pembesaran kita agak sulit menangkap ayam untuk dipegang disuntik, itu udah susah karena ayam udah mulai gerak-gerak ya. Nah itu ayam juga dari DOC saya pindah ke kandang pembesaran itu di usia 18-21. Argumen saya adalah saat usia 18 sampai dengan 21, ayam masih dikasih pakan per total sampai dengan usia 28 atau 30 hari. Ya. Jadi pakannya tetap sama tapi lingkungannya berbeda. Karena dari box ke kandang pembesaran itu kan ada perubahan lingkungan. Jadi kalau logika saya, kalau pakannya berubah di 30 hari kita baru pindahkan ke pembesaran, berarti pakannya berubah, lingkungan berubah. Berarti dia mengalami dua kejadian yang harus dia terima. Pakannya berubah, lingkungan berubah. Tapi kalau di 18 sampai dengan 21 hari, pakannya tetap sama, tapi tinggal dia menyesuaikan lingkungan. Silakan di teman-teman mana yang lebih baiknya ya. Ini cuma sebatas pengalaman saya. Oke baik, kandang pembesaran ada dua tipe, yaitu kandang postal yang atas yang bertingkat, kita bisa pakai bambu dan lain sebagainya. Di bawah ada kandang umbaran. Kandang model umbaran bentuknya mirip ruangan ya, ruangan satu lantai. Oke baik. Kandang postal yang atas itu ukuran 2,5 meter kali 80 cm, tinggi 55 cm ya. Kapasitas per 3 lantai itu untuk 200 ayam. 200 ayam ya. 200 ayam muat 3 lantai. Tapi kalau kandang yang umbaran yang bawah yang saya pakai saat ini adalah 4 kali 4 meter bisa muat 250 ayam. 4 kali 4 meter bisa muat 250 ayam. Sekarang ke alas kandang. Alas atau lantai kandang bisa gunakan, kalau kandang postal tadi kan kita bisa pakai kawat. Pakai kawat ayam dan di bawahnya ada sorokan ya sebagai penampung kotoran ayam. Jadi tiap hari sorokan itu harus dibuang kotorannya. Tapi kalau tipe yang kedua yaitu tipe umbaran, lantainya kita bisa kasih sekam padi atau serbuk kayu. Untuk menghindari adanya kutu ayam, sekam padi atau serbuk kayu bisa kita fermentasi dengan E4, kita aduk, kita masukin karung selama 3 hari, setelah itu bisa kita taburkan di kandang. Atau kita kasih dolamit ya, kapur dolamit
Kita bisa beli di toko pertanian. Kita taburin aja. Jadi sekamnya ditabur. Setelah itu tabur lagi pakai kapur dolamit. Atau kita bisa pakai pasir. Saya pakai pasir karena kenapa saya pakai pasir? Saya posisinya di tengah kota. Mau cari sekam padi itu jaraknya jauh, ada di pinggiran kota. Kedua harus menggunakan transportasi ya. Jadi saya lebih efektif ke pasir karena tinggal saya telepon toko bangunan, Pak bisa kirim pasir satu mobil kecil ya. Pemakaian pasir di kandang saya yang 4x4 itu satu gerobak sorong atau satu lori itu untuk per sekali panen. Per sekali panen satu lori. Jadi kalau misalkan satu mobil pick up kecil itu bisa saya gunakan untuk 12 kali panen. Harganya 80.000. Jadi saya anggap pasir lebih efektif untuk posisi saya. Untuk teman-teman yang lain mungkin lebih nyamannya pakai sekam atau sabuk kayu ya. Silakan. Mana baiknya. Tempat pakan dan minum harus selalu bersih. Air minum kalau bisa untuk sekali pakai ya. Tidak disarankan 2 hari. Kalau bisa, kecuali kita pakai wadah minum yang Nepal ya. Beda lagi itu. Oke, penyemprotan kandang 7-10 hari satu kali menggunakan antiseptik untuk ayam ya. Jadi antiseptik itu kalau disemprotkan termakan oleh ayam tidak akan menimbulkan efek yang jelek bagi ayam. Oke, baik. Penyemprotan dilakukan kalau bisa sebelum panas. Jadi kalau musim hujan disarankan jangan disemprot. Kalau misalkan kita lihat jam-jam 8 pagi sudah mulai panas, kita bisa semprotkan di pagi ya, karena kalau di saat mendung atau hujan ditakutkan penyemprotan kita itu akan mengendap sehingga menimbulkan amonia kandang. Fungsi penyemprotan adalah menghindari virus-virus yang ada di kandang, membunuh. Kedua, mengurangi bau pada kandang ya, amonia kandang. Baik. Pakan pada ayam pembesaran yaitu per 100 ayam fur total dengan protein 18-20 kalau kita pengen kasihnya pur total. Kalau pengen pakan adukan, saya cukup pakai pur, dedak sama tepung jagung ya. Ini FCR pakannya, FCR untuk 100 ayam usia 28 hari sampai 70 hari atau sampai dengan panen. Jadi 28 sampai 34 hari kita kasih makan ayam per hari 3 kilo, selanjutnya 4 kilo, 5 kilo, naik 1 kilo 1 kilo ya. Itu untuk pakan ayam. Walaupun pakai pakan adukan, pur total tetap sama. Kalau pakan adukan saya pakai usia 28 sampai dengan 50 hari, saya pakai purnya 75%, dedaknya 15%, tepung jagungnya 10% dari total FCR ya. Total FCR. Saya kasih makan ayamnya 2 kali sehari. Pagi hari itu jam 6 pagi dan sore hari jam 4. Jadi kalau 3 kilo saya buat pagi itu 1,5 kilo, sore itu 1,5 kilo. Jadi yang pagi 1,5 kilo itu 75% dari 1,5 kilo itu pur, dedaknya 15% dari total 1,3 kilo dan 10% dari 1,3 kilo itu untuk tepung jagung ya, tepung jagung. Untuk dedak disarankan tidak memberikan langsung ke ayam, kalau bisa difermentasi karena dedak punya serat kasar yang dapat mengganggu pencernaan ayam. Cara memfermentasinya adalah dedak sebanyak 5 kilo, dicampur EM4 1 tutup botol dan gula pasir atau gula putih 1 sendok. Itu caranya. Untuk stok kita bisa buat dalam jangka waktu lama itu agak banyak kan nggak masalah. Kalau saya sekali buat 50 kilo. Saya simpan di gentong plastik yang besar ya, yang tertutup rapat. Lamanya fermentasi yaitu 5 hari. 5 hari masa fermentasi. Vaksin di ayam saya untuk masa pembesaran, saya tidak gunakan vaksin
dari pabrikan, saya gunakan jamu. Ini racikan jamu saya. Kalau pengen buat setengahnya tinggal dibagi dua, ya. Fermentasi jamu itu 15 hari. Jadi bahan ini kalau saya blender, saya potong-potong kecil, saya blender. Setelah itu saya campurkan. Rempah-rempahnya tetap saya ikutkan. Jamu bisa dikasihkan di minum ayam 2 hari sekali. Kalau saya 2 hari sekali, saya kasihkannya sore. Tidak disarankan diberikan siang hari karena di sini ada jahe. Takutnya ayam kepanasan. Ya, tuh. Atau di kondisi misalkan tiap hari hujan, kita bisa kasihkan tiap hari. Jamu ini bisa dicampurkan di air minum ataupun di pakan. Saat kita mengaduk pakan adukan ya, kalau pakannya pakan campuran. Oke, baik. Slide ke-8 yaitu pemasaran. Ayam kampung punya 3 pasar. Satu, konsumen tingkat 1 rumah tangga dengan harga paling tinggi. Ya, per kilo hidup itu bisa di angka 60.000. Ya. Yang kedua, konsumen tingkat 2 harganya lebih rendah dari rumah tangga, yaitu rumah makan atau restoran. Konsumen tingkat 3 adalah pedagang atau pengepul. Silakan kita mau main di pasar yang mana, konsumen yang mana. Kita mau bermain 3 pasar sekalipun, silakan. Kalau saya mainnya di 2 pasar, yaitu konsumen tingkat 1 sama konsumen tingkat 3. Saya punya konsumen tetap rumahan, 1 dokter, 1 bidan, 1 lagi PNS. Mereka memesan dalam 1 minggu itu sekitar 15 ekor ayam. Dan itu rutin tiap minggu. Dan sisanya saya dagangkan ke pedagang, pengepul, bakul, atau broker ya. Ya. Yang rata-rata mereka mengambil dalam skala besar. Kenapa saya tidak di konsumen tingkat 2? Karena konsumen tingkat 2 terkadang menginginkan ayam dalam jumlah yang banyak, tapi dalam kondisi karkas atau sudah dibersihkan. Nah, saya nggak bisa menuhin itu. Jadi saya mainnya di konsumen 1, tingkat 2. Tingkat 3 ya. Oke, baik, perhitungan biaya per 1 ekor. Tabel yang atas itu ilustrasi pakan untuk ayam dengan pur total dari usia 1 sampai dengan panen. Yang bawah pakan adukan dengan usia yang sama. Perbedaan biaya itu sekitar 500.000. Nah, apa perbedaannya dari dua biaya ini? Perbedaannya adalah ayam dengan pur total itu lebih cepat besar. Dan perbedaan bobotnya itu ada di 3 digit, yaitu 8 on, 9 on, dan 1 kilo di usia 65 hari sampai dengan 75 hari usianya. Sedangkan pakan adukan dia bermain di 4 angka, yaitu 7 on, 8 on, 9 on sama dengan 1 kilo. Di usia 70 hari ke atas. Jadi selisih waktunya adalah 1 minggu panen. Harga jual, silakan tadi kita mau kelempar kemana. Jadi dari perhitungan biaya ini, peternak harus ngitung biaya ini. Ya, karena sebagai acuan kita bisa jual di harga berapa. Ya, di harga berapa kita bisa jual. Ini untuk per 100 ekor ayam. Jadi kalau teman-teman mainnya 1000 ya tinggal dikalikan. Ya, kali 10. Kalau mainnya 500 ya dikali 5. Ini biaya. Terlepas dari biaya pembuatan kandang ya. Itu ada biaya lain-lain itu saya masukkan. Ayam kan kita kasih air minum, mungkin kita pakai air pump. Kita juga punya pegawai untuk memberikan makan ayam, walaupun pegawai itu kita, tetap harus dihitung. Dan kita juga memakai listrik untuk penerangan ayam, tetap dihitung. Slide selanjutnya yaitu slide keuntungan ternak ayam kampung. 1, harga jual cenderung stabil ayam kampung. Ya, kemarin saat awal bulan 4 ya, saat pandemi awal,
harga ayam kampung masih tetap sama. Bahkan dia bisa punya harga khusus di hari-hari khusus seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Natal atau Tahun Baru. Dia punya harga khusus. Harganya lebih tinggi ketimbang hari biasa. Pasar masih luas. Anda silakan main di segmen pasar jual ayam hidup, jual karkas, atau jual ayam yang sudah diolah siap makan. Atau Anda mau jual DOC, Anda mau jual indukan, bisa semua. Segmen pasarnya masih sangat luas. Slide ke-11 adalah permasalahan peternakan ayam kampung. 1. Lokasi kandang di pemukiman penduduk. Solusinya adalah jaga kebersihan kandang, sehingga aroma kandang yang tidak baik tidak sampai mengganggu tetangga. 2. Lahan yang sempit. Kalau lahannya yang sempit, silahkan kita pilih tipe kandang yang cocok, kandang postal atau kandang umbaran. Atau kita bisa main di segmen pasar. Kalau lahannya sempit, kita bisa main di membuat DOC, produksi DOC. Karena produksi DOC itu tidak membutuhkan lahan begitu luas. Lahan 2 kali 2,5 meter ya, atau 2 kali 2 meter itu bisa menampung 5 betina ya, ayam betina dan 1 jantan bisa, sehingga telurnya nanti saat dia bertelur kita ambil, kita masukkan mesin tetas, sehingga kita bisa main menjual DOC ya. Tuh. Yang selanjutnya harga pakan. Harga pakan kita masih seringkali tergantung kepada pakan pabrikan. Solusinya adalah gunakan pakan alternatif atau pakan campuran. Atau kita bentuk kelompok tani yang sedang kami gagas di Kota Palembang, kelompok tani, sehingga kita bisa pesan langsung pakan ke pabrik dan harganya lebih terjangkau. Itu ya. Kita bisa gunakan suplemen ayam selain pakan utama yaitu pur, tepung jagung, dan dedak, yaitu kita bisa gunakan mangot BSF, azola, atau dedaunan. Selanjutnya, pertumbuhan ayam lambat dan banyak yang sakit atau mati. Solusinya adalah vaksin teratur. Kata nenek saya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itulah fungsi vaksin. Bisa kita tambahkan minuman herbal tadi, kayak jamu rempah-rempahan. Dan yang terakhir adalah berdoa. Karena kita memelihara makhluk hidup. Makhluk hidup kita nggak bisa tebak. Salah satu solusinya adalah berdoa. Terakhir, pasar, solusi adalah komunikasi kepada sesama peternak, karena terkadang teman-teman kita peternak sudah punya pasar duluan. Tapi sekali lagi, jangan bergantung kepada pasar rekan-rekan peternak kita, karena pada dasarnya mereka juga pengen jual ayam. Saat ayam Anda panen, ayam dia panen, ya saya pikir real saja kalau dia lebih mengutamakan punyanya dia ya. Itu sah-sah saja. Oke, baik. Terakhir, slide ke-12 yaitu bagaimana cara menjadi peternak ayam kampung yang berhasil sukses. Yaitu yang pertama, pahami lingkungan dan iklim. Anda ternak di mana? Iklimnya bagaimana? Panas, hujan, Anda harus pahami. Kalau lagi musim hujan, kandangnya kalau bisa ditutup, jangan sampai air hujan masuk ke kandang. Kalau lagi musim hujan dingin, maka Anda bisa kasihkan jamu untuk menambah stamina ayam. Kalau lingkungannya basah, maka tipe kandang apa yang cocok untuk kita gunakan, itu ya. Nah, manajemen pakan berpatokan kepada kandungan protein, waktu pemberian pakan, dan jumlah pakan FCR. Kita nggak boleh kasih ayam, misalkan FCR-nya 1 hari 1 kilo, ternyata ayam
kita kasih makan ternyata udah habis. Kita main kasihan, aduh kasihan ayamnya, makanannya udah habis, kita tambah lagi, nggak boleh. Patokan kita adalah FCR karena kita bicaranya bisnis. Siklus panen ayam. Ada di Facebook, saya komunikasi sama Pak Oyo. Dia pelihara 3.000 ekor ayam. Dan dia sudah punya pasar sendiri. 3.000 loh. Dalam 1 minggu ayamnya bisa habis terjual. Silakan. Tapi kalau teman-teman pasarnya masih terbatas, saran saya jangan berani main besar-besar. Lebih baik kita main 2 minggu sekali masuk bibit 100, 2 minggu berikutnya 100 lagi. Nah, ya. Karena saya pernah ngerasakan pelihara 500 ekor dulu. 500 ekor dulunya pertama saya ternak. 500 ekor waktu dia panen saya bingung jualnya kemana. Karena pasar saya cuma menerima 100 ekor per 3 minggu waktu itu. Ya. Pasar yang dituju tadi, silakan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Siklus hidup ayam, pahamin siklus hidup ayam. Ayam kondisinya sehat gimana, sakit gimana, kapan waktunya dia makan yang tepat, kapan kita harus ganti minumnya, itu semua harus dipahami. Oke, baik, ini saja yang saya dapat jelaskan kepada teman-teman peternak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kepada para senior peternak kalau ada yang salah. Tidak ada niat untuk menjelekkan atau menggurui, ya, atau apalagi mengatakan bahwa saya lebih baik atau lebih dari teman-teman sekalian. Saya pun peternak masih belajar. Ini sedikit pengalaman saya yang saya sharing. Real hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada maksud lain-lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Salam peternak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.